Bank Indonesia melaporkan uang beredar pada Maret 2023 tumbuh melambat. Padahal Maret 2023 bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana umumnya mayoritas masyarakat Indonesia lebih giat membelanjakan uangnya. Jumlah uang beredar dalam arti luas pada Maret 8.239 triliun rupiah atau tumbuh 6,2% year on year. Laju pertumbuhan melambat dibandingkan sebelumnya 7,9%. Pertumbuhan kredit juga turun melambat, hanya tumbuh 9,8%, mencapai 6.423 triliun rupiah. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga pada Maret tercatat tumbuh 7,2% year on year menjadi 7.759,3 triliun rupiah. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menyebutkan, perkembangan M2 yang tumbuh melambat pada Maret 2023 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih pada pemerintah pusat. Tagihan bersih sistem moneter kepada pemerintah pusat yang terkontraksi lebih dalam 25,7% secara tahunan dari bulan sebelumnya yang terkontraksi 19,6%. Kepala Badan Kebijakan Perdata BK Perda Kemendak Kassan menyebut, sesuai rapat koordinasi evaluasi kebijakan minyak goreng yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, ke depan akan terdapat perubahan kebijakan aturan minyak goreng dalam rangka menjaga pasokan domestic market obligation atau DMO tetap stabil. Pertama, angka kewajiban DMO akan dilonggarkan dari 450.000 ton per bulan kembali ke 300.000 ton per bulan. Kedua, menurunkan rasio pengalih dasar untuk kegiatan ekspor, yaitu dari 1:6 menjadi 1:4. Ketiga, insentif pengalih untuk minyak goreng kemasan dinaikkan menjadi 2 untuk kemasan bantal dan 2,25 untuk kemasan selain bantal. Dan terakhir, mencairkan deposito hak ekspor yang secara bertahap dilakukan selama 9 bulan. Sejumlah aturan ini akan berlaku per 1 Mei 2023. Sebelumnya, Kemendak mengklaim jika harga minyak goreng baik kemasan maupun curah saat ini dalam kondisi stabil selama Ramadan. Demikian juga tandan buah segar yang relatif stabil di kisaran Rp2.000 per kilogram. Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan 45 nama yang berhasil lolos seleksi administratif untuk memperebutkan 2 kursi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2023 hingga 2028. Nama-nama yang lolos seleksi diantaranya Iskandar Simonangkir yang saat ini menjabat sebagai tim ahli Menko Perekonomian. Ada pula Erwin Haryono yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Selanjutnya ada staf ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia Dwitya Putra Suyasa hingga Tongam Lumban Tobing, Kepala Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK. 2 jabatan yang diperebutkan adalah Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Ke-45 nama yang lolos seleksi administratif akan mengikuti seleksi berikutnya, yakni penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah. Lalu, asesmen, pemeriksaan kesehatan, serta terakhir, afirmasi atau wawancara. Setelah melalui tahapan tersebut, pansel yang akan memilih 6 calon dan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Dari 6 calon tersebut, Presiden akan mengirimkan 4 nama ke DPR untuk menjalani fit and proper test. Pemerintah Singapura secara mengejutkan menaikkan pajak pembelian properti dengan menggandakan biaya materai bagi orang asing menjadi 60%. Kebijakan ini demi mendinginkan harga properti di Singapura yang kian melonjak. Biaya materai tambahan yang sebelumnya dikenakan 30% bagi orang asing naik menjadi 60%. Tak hanya bagi pembeli asing, biaya materai tambahan pembeli atau ABSD untuk warga negara Singapura dan juga penduduk tetap akan naik. ABSD pada pembelian rumah kedua dan selanjutnya oleh warga Singapura masing-masing akan naik menjadi 20% dan 30%. Sementara, tarif untuk properti hunian yang dilakukan oleh entitas atau perwakilan naik dari 35% menjadi 65%. Real estate Singapura memang menjadi incaran bagi orang kaya dari luar negara tersebut, karena merupakan tempat investasi yang dinilai aman
bagi mereka. Pemerintah Singapura menilai keputusan tersebut akan berdampak moderat pada harga properti, di mana pada kuartal 4 tahun lalu memperlihatkan tanda percepatan kenaikan harga di tengah tren permintaan yang kuat. Gejolak PHK masih terjadi di mana-mana, lagi-lagi menghampiri perusahaan multinasional teknologi dan e-commerce Amazon yang mulai melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sejumlah karyawan di divisi sumber daya manusia dan komputasi awan atau cloud. Upaya ini merupakan bagian dari PHK 9.000 karyawannya yang sebelumnya direncanakan demi efisiensi perusahaan akibat badai ketidakpastian ekonomi global. CEO Amazon Web Services Adam Selipsky mengatakan, PHK dilakukan pada karyawannya di Amerika Serikat, Kanada, Kosta Rika, dan wilayah lainnya. Namun, ia berjanji perusahaannya tetap memberikan tunjangan perpisahan, asuransi kesehatan, dan dukungan kesempatan kerja eksternal bagi karyawan yang terdampak pekan lalu. Namun, ia berjanji perusahaannya tetap memberikan tunjangan perpisahan, asuransi kesehatan, dan dukungan kesempatan kerja eksternal bagi karyawannya yang terdampak. Pekan lalu, Amazon telah memberhentikan beberapa karyawannya di unit periklanan serta memangkas staf di video game dan unit streaming Twitch dalam beberapa minggu terakhir. Secara total, ada 18.000 karyawan yang telah di-PHK dan menjadi catatan sejarah terbesar selama 29 tahun Amazon berdiri.